Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Hukiya annahu kana fi bani Israila syabun abadallaha 20 sanatan. Sanatin boleh ya, 20 sanatin. Tumma asahu 20 sanatin. Thumma nazara fil mir'ati fara'a syaiba fil lihyatihi fasa'ahu dzalika faqala ilahi ata'tuka 20 sanatan thumma asaituka 20 sanatan fa idza raja'tu ilaika fahal taqbaluni fasami'a qailan yaqulu wala yura syakhsuhu ahbabtana fa ahbabnaka wa taraktana fa taraknaka wa asaitana fa amhalnaka wa in raja'ta ilaina qabilnaka. Udah tuh, paham udah? Hukia, ada sebuah hikayat, sebuah kisah. Annahu kana fi bani Israila, bahwa dulu di kalangan Bani Israel syabun, ada seorang pemuda namanya Kenjon. Abadallaha 20 sanatin atau sanatan. Dulu dia rajin beribadah pada Allah selama 20 tahun. Ibadahnya rajin, ngajinya rajin. Dulu. Tumma asahu 20 sanatan. Kemudian belok dah, jadi maksiat mulu 20 tahun. Ngaji kagak. Kenjon itu. Hah? Dulunya dia rajin ibadah selama 20 tahun. Kemudian habis itu mulai dah malas ibadahnya, jadi maksiat mulu 20 tahun. Tumma nazara fil mir'ati, kemudian dia memandang ke sebuah cermin. Fara'a syaiba fi lihyatihi, mulailah dia melihat ada uban di jenggotnya. Fasa'ahu dzalika, maka itu dia anggap buruk. Ya, jangan gue udah tua ya. Oh ibu. Faqala, begitu melihat uban di jenggotnya, dia berkata, ilahi ya Allah, ata'tuka 20 sanatan. Dulu saya taat kepadamu 20 tahun. Tumma asaituka 20 sanatan. Kemudian saya bermaksiat kepadamu 20 tahun. Fa idza raja'tu ilaika fahal taqbaluni.
kalau seandainya saya ikut ngaji lagi diterima apa kagak? Biar contohnya Ustaz. Faida roja'tu ilaika, jika aku kembali kepadamu, apakah engkau mau menerima aku? Dulunya rajin, terus maksiat 20 tahun, ngomong dah dia, ya Allah kalau saya balik lagi diterima apa kagak ini? Paling ntar jawabin, tumben lu datang mungkin. Pasami atau ilan, maka dia mendengar ada yang berkata, wala yuro syakhsuhu, dan tidak terlihat orangnya. Ada suaranya yang ngomong tapi nggak ketahuan siapa orangnya. Apa? Ahbabtana fa ahbabnaka. Kamu cinta kepada kami, maka kami pun akan cinta kepadamu. Kalau kamu cinta kepadaku, pasti aku akan cinta kepadamu. Wataroktana fataroknaka. Kalau kamu meninggalkan kami, maka kami pun akan meninggalkanmu. Wa asoitana faamhalnaka. Kalau kamu maksiat kepada kami, maka kami tidak akan peduli kepadamu. Wa in roja'ta ilaina qabilnaka. Jika kamu kembali kepada kami, pasti kami akan menerima. Itu jawabannya, pasti diterima aja. Itu tuh orang diajak. Siapa aja ini? Kalau misalkan kita dulu ngerasa bahwa kita bader, kapan aja kita niat jadi orang bener, kapan aja kita niat mau tobat, pasti Allah akan terima dan Allah akan menyambut kita. Gitu. Siapa aja, kapan aja. Gitu. Enggak kudu yang muda doang, enggak kudu yang tua doang, semuanya. Siapa aja. Begitu kita punya niatan pengen jadi orang bener, pasti diterima oleh Allah. Makanya mumpung masih dikasih waktu oleh Allah, kita taubat, pasang niat kita mau jadi orang bener lagi gitu. Pasang niat. Ini kayaknya malam ini ngaji khusus buat Kenjon ini. Udah tuh ya. Itu yang pertama. Artinya tadi tuh, kapan aja kita mau tobat, pasti Allah terima taubat kita. Meskipun maksiatnya udah 20 tahun. Yang pertama. Qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian ulama, inna syaba idza baka min dunubihi wa tarafa bi uyubihi inda sayyidihi wa mahbubihi wa qala ilahi ana asaqtu. Yaqulullahu ta'ala wa ana satartu. Fayaqulu ilahi ana nadamtu. Fayaqulullahu ta'ala wa ana alimtu. Fayaqulu ilahi roja'tu. Fayaqulullahu ta'ala qabiltu. Ada sebagian ulama yang menjelaskan, inna syaba, sesungguhnya seorang pemuda. Kenapa sih orang pemuda mulu? Kalau yang tua tobat urut gitu. Emang udah saatnya. Kalau yang tua mah gitu. Kalau masih bader aja mau kapan tobat udah tua mah. Kalau ada anak muda yang tobat itu Allah seneng banget, girang banget gitu. Anak muda tapi udah mau jadi orang bener. Apa Bang Imam? Biasa kan begitu kalau anak muda mah. Mumpung masih muda, puas-puasin. Begitu Bang Imam ya. Makanya dia motonya begitu. Motonya begitu. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga.
Poya-poya akan masuk surga. Sesungguhnya seorang pemuda idza baka min dunubihi, apabila dia menangisi dosa-dosanya, wa tarafa bi uyubihi, dia akui kekurangan dirinya, inda sayyidihi wa mahbubihi, di hadapan Tuhannya dan kekasihnya dan zat yang dicintainya. Wa qala, dan dia berkata, ilahi ana asa'tu, wahai Tuhanku, ya Tuhanku, ana asa'tu, aku telah berbuat buruk. Yaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ana satartu, dan aku akan menutupinya. Udah tuh. Fayaqulu ilahi ana nadamtu, maka pemuda itu berkata lagi, ya Allah, ya Tuhanku, aku menyesal. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ana alimtu, aku tahu itu. Fayaqulu ilahi roja'tu, maka pemuda itu berkata lagi, ya Allah, ya Tuhanku, aku kembali kepadamu. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qabiltu, aku terima kamu. Udah tuh, jelas. Ada yang nambahin? Mau coba kali? Pak Ketua kali? Kiai nambahin enggak? Kiai dulu kali nanya. Ini juga makanya jadi hukum ya. Kalau ada orang berbuat dosa, padahal Allah sudah tutupi dosa-dosa itu. Karena kita akuin dah, kita ini sering mengerjakan kesalahan, sering melakukan perbuatan dosa, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Itu Allah udah memberikan rahmatnya buat kita dengan cara ditutupin kesalahan kita. Kalau misalkan orang-orang tahu kesalahan kita, wah, udah nggak ada kiai, nggak ada ustadz, udah. Saya sendiri atau kok Haji Oman dah, gitu. Kalau Allah bukakan itu kesalahan kita, nggak ditutupin, udah kagak dihormatin orang, udah. Gitu. Alhamdulillah kasih sayang Allah. Setiap kita ngerjain kesalahan ditutupin sama Allah, biar nggak ada orang yang tahu kesalahan kita. Cukup antara kita sama Allah aja. Nah, jadi hukum makanya kalau ada orang yang ngerjain kesalahan terus dia cerita ke orang lain, itu dosanya jadi 5 kali lipat. Bangkis habis nyium empuan yang bukan bininya, gitu. Dia pakai cerita-cerita ke Bang Tony, oh, semalam Bang Tony gua habis nyium janda, gitu. Tadinya udah ditutupin sama Allah, karena dia cerita dosanya jadi 5 kali lipat. Gitu. Jadi hukum makanya. Padahal makanya kita juga sering doa tuh, Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wastur ummata sayyidina. Ya Allah, tutupin aib-aib umat Nabi Muhammad, gitu. Karena kalau dibuka aib kita di hadapan umum, udah nggak ada kiai, udah nggak ada ustadz, udah yang dihormatin. Engkau emang kebanyakan salahnya rumah anak kiai yang ustadz mah. Soalnya kalau kata Gus Dur begitu, yang biasanya melanggar hukum ya yang paham hukum. Begitu juga kiai yang ustad, karena pada paham hukum jadi sering melanggar hukum jadinya. Kalau udah ditutupin kemudian kita cerita, itu dosanya di 5 kali lipat. Aturan cuma 1, ini karena diceritain jadi 5 kali lipat dosanya.
Tapi itu pun kalau kita tobat pasti diterima oleh Allah. Kapan aja kita tobat pasti diterima. Kagak kudu-kudu malam, gak kudu-kudu siang, kapan aja dah. Tadi cuman kuncinya idza baka min dunubihi wa tarafat bi uyubihi. Menangisi dosa-dosanya dan mengakui kekurangan dirinya. Gitu. Kapan aja kita mau kembali kepada Allah, pengen jadi orang bener, pasti diterima. Udah. Itu yang kedua. Wa fil atari annallaha ta'ala yaqul, dan di dalam sebuah athar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyuhal abdu, wahai hamba-hambaku, idza tubta, apabila kamu bertaubat, summa naqatta, tapi kemudian kamu batalkan taubatmu itu. Kita ulangin lagi kesalahannya. Malam tobat sampai nangis-nangis, sampai gurung-gurung, paginya langsung dosa lagi. Habis tobat langsung dibatalkan tobatnya. Fala tastahyi antarji'a ilaina taniyan, maka jangan kamu merasa malu untuk kembali kepadaku kedua kalinya. Meskipun kita habis tobat terus dosa lagi, jangan pakai malu buat tobat lagi, terus aja. Kemarin kita rajin ngaji terus berhenti, jangan pakai malu buat datang ngaji lagi. Jangan pakai malu. Walaupun dibacain gitu ya. Hah? Walaupun dibacain. Jangan pakai malu. Ya paling banter paling engkong bilang tumben gitu. Udah tuh. Pokoknya jangan pakai malu. Kapan aja tobat ya, habis bikin dosa kita tobat, ntar bikin dosa lagi tobat lagi. Selama napas kita belum sampai tenggorokan, jangan pakai malu buat terus bertobat. Kapan aja gitu. Meskipun berulang kali dosa lagi, tetap aja. Jangan merasa malu untuk kembali kepada kami untuk kedua kalinya. Wa idza naqatta thaniyan fala yamna'kal haya'u an ta'tiyana talitan. Apabila kamu batalkan tobatmu untuk kedua kalinya, jangan sampai rasa malu menghalangimu untuk datang kepada kami ketiga kalinya. Gitu. Pokoknya terus aja udah. Kalau dalam hadis sebelumnya, meskipun sehari semalam sampai tobat 70 kali, nggak jadi masalah. Pasti Allah akan terima tobat kita. Kapan aja. Bang Gis. Begitu Bang Gis. Jangan pakai malu. Wa idza naqatta thalitan farji ilaina rabi'an. Jika kamu batalkan untuk ketiga kalinya, maka kembalilah kepada kami untuk yang keempat kalinya. Nah, jangan pakai bosan tobat dah. Walau ada fil yaumi sab'ina marratin, sekalipun dia ulangi selama 70 kali dalam satu hari. Jangan pakai malu. Fa'anal jawadul ladzi la abkhulu. Aku ini zat yang maha dermawan, tidak pernah pelit. Wa anal halimul ladzi la u'ajjil. Aku ini zat yang maha pemaaf, tidak akan menyegerakan siksaanku. Wa anal ladzi asturu 'alal 'asi. Dan aku yang menutupi orang-orang yang maksiat. Wa aqbalut ta'ibina, dan aku menerima orang-orang yang bertaubat. Wa a'fu 'anil khotiina, dan aku memaafkan orang-orang yang berbuat salah. Wa arhamun nadimina, dan aku menyayangi orang-orang yang menyesali perbuatannya. Wa ana arhamur rahimina, dan aku zat yang amat menyayangi hambanya. Man dalladzi ata ila babina faradadnahu. Kapan pira, bahasa sasatiri, kapan pira? Adakah orang yang datang ke pintu kami, kemudian kami tolak orang itu, kemudian kami usir orang itu? Ada enggak?
Man dalladzi laja'a ila janabina fataradnahu. Adakah orang yang bersandar kepada kami kemudian kami usir orang itu? Man dalladzi taba ilaina wa ma qabilnahu. Adakah orang yang bertobat kepada kami kemudian kami tidak terima taubatnya? Man dalladzi talaba minna wa ma a'tainahu. Adakah orang yang meminta kepada kami tapi kami tidak berikan permintaannya? Man dalladzi istaqala min dambihi fama ghafarnahu. Adakah orang yang mengakui dosa-dosanya kemudian tidak kami ampuni? Analladzi aghfiru dzunuba. Aku ini zat yang mengampuni dosa-dosa. Wa asturul uyuba. Dan aku menutupi aib-aib, segala aib. Wa agitul makruba. Dan aku zat yang maha menolong orang-orang yang kesulitan. Wa arhamul baqiyan naduba. Dan aku zat yang menyayangi orang-orang yang menangis. Dan yang merata. Wa ana alamul ghuyubi. Dan aku zat yang maha mengetahui hal-hal yang goib. Ya abdi qif ala babi. Wahai hambaku, teruslah berdiri di depan pintuku, jangan geser. Pokoknya terus kita berada di depan pintunya Allah. Terus kita ketuk-ketuk pintunya Allah. Artinya tadi terus kita bertobat. Setiap kali kita ngeri kesalahan terus kita tobat. Itu artinya berdiri di depan pintunya Allah begitu. Jangan merasa putus asa dan jangan pergi. Dosa udah banyak banget kali nggak bakal diampunin kali, nggak, jangan begitu. Terus saja diri di depan pintunya Allah. Terus tobat. Seberapa banyak pun dosa yang kita kerjakan. Aktubuka ma'a ahbabi. Akan aku catat dirimu bersama para kekasihku. Tamatta' fil ashari bi khitabi aja'aluka min tullabi. Bersenang-senanglah dengan menyebut namaku, dengan bermunajat kepadaku di waktu sahur. Akan aku jadikan engkau yang selalu mengharapkan ridhoku. Akan aku jadikan kamu orang yang selalu mengharap ridhoku. Lub bihadrati janabi. Nikmatilah keberadaanmu di sisiku. Asqika min ladhidhi syarobi. Akan aku beri minum untukmu dari lezatnya minumanku. Uhjuril aghyar. Tinggalkan semua yang selain aku. Walzamil iftikoro. Teruslah merasa butuh kepadaku. Wanadi fil ashari bilisanil dallati wal inkisari. Panggil-panggillah namaku pada waktu sahur dengan lidah yang penuh kehinaan dan hati yang hancur. Betul. Ayolah tanya ini nih. Saya dulu turun aja nih. Kiai, nambahin Kiai. Belum, Pak Ketua kali. Cukup. Ya. Tadi kan Wajib. di depan itu dia setelah berbuat dosa sampai nangis, akhirnya kembali kepada Yang Maha Kuasa. Sementara kita tahu dosa tapi nggak bisa nangis, susah gitu nangisnya. Kalau pengen nangis gampang Mang Haji. Banyakin utang, kurangin duit. Gampang nangisnya. Ini kan cuma istilah aja, cuma istilah. Ya kalau bisa sampai nangis ya alhamdulillah bagus namanya.
Namanya hati kita lembut, lunak, jadi gampang nangis. Tapi kalaupun belum bisa nangis, minimal ya kita pura-pura nangis dah. Pura-pura nangis. Artinya kan hati kita betul-betul nyesel dan betul-betul pengen bertobat kepada Allah. Meskipun belum bisa nangis, tapi yang penting hatinya bener-bener mau tobat. Nangis juga buat apa kalau nangis buaya doang mah? Gitu. Nangis buaya. Apaan kok? Iya. Meskipun gak nangis, tapi hatinya bener-bener gitu. Ini di waktu sahur ini artinya sepertiga malam gitu ya. Iya. Maksudnya bukan pengertian bulan puasa. Kadang orang ada yang waktu sahur itu pengertiannya di bulan puasa doang gitu. Kalau lagi sahur nangis mah bukan gara-gara tobat yang bener. Nggak ada lauknya. Gitu. Ya, ini kan artinya waktu sahur, bukan pas sahur doang. Waktu sahur itu kan antara jam 2 sampai jam 4 itu kan waktu sahur. Itu. Banyak-banyakin sebut nama Allah di waktu itu. Tapi kalaupun kita belum bisa di waktu-waktu itu, ya udah kapan aja. Yang penting hati kita betul-betul pengen taubat kepada Allah. Gitu kemudian. Meskipun belum bisa ngerjain di waktu sahur. Daripada nungguin sahur kagak ujung-ujungnya kelewat lagi. Gitu. Apalagi emang kayak Bang Yani, siangnya kerjanya capek gitu kan. Asal jam 9 udah anggap mulu. Lah ujung-ujungnya kagak bangun pas sahur. Udah kapan aja, yang penting hati kita betul-betul pengen tobat gitu. Kalaupun bisa bangun pas waktu sahur, ya udah itu banyakin sebut nama Allah sambil tobat di waktu itu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah kapan aja, yang penting betul-betul tobat, itu aja. Jangan udah bangun kencing tidur lagi. Ya rata-rata itu Mang Haji, bukan Mang Haji doang. Betul. Intinya itu Bang Budin, bukan cuma waktu sahurnya, tapi intinya kesungguhan kita buat taubat gitu. Meskipun besoknya dosa lagi. Yang penting pas kita tahu kita habis kerjain dosa, kita langsung sungguh-sungguh mau bertobat gitu. Cuma bagusnya di waktu sahur. Tuh, bagusnya di atas jam 12 dah, atau jam 2 ke bawah dah, sampai jam 4 waktunya. Itu yang paling cakep gitu. Tapi kalaupun nggak bisa, ya udah kapan aja, yang penting benar-benar mau tobat. Ya bukan pas sahur doang. Udah sudah. Oke, nambahin Kiai? Belum? Iya, nambahin kita. Iya, silakan Kiai. Ini buat saya sendiri. Artinya saya kagak paham berbuat baik kek, berbuat jahat kek, kagak tahu. Bagaimana caranya ini? Kagak paham berbuat baik, kagak paham berbuat buruk, begitu ya. Ya kalaupun istilahnya kita nggak sadar bahwa kita habis ngerjain perbuatan yang buruk, tapi kan kita disyariatkan, kita diajarin tuh sama guru-guru kita. Buya juga sering ngajarin gitu. Karena emang yang namanya manusia itu kan mahallul khoto wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Yang namanya orang hidup, apalagi orang yang namanya bergaul, pasti ada salahnya, mau itu disengaja atau nggak disengaja kan gitu kayak. Emang kadang-kadang kita nggak ngerasa bahwa kita habis kerjaan salah gitu. Tapi yang namanya orang bergaul kadang-kadang gitu. Apalagi sama teman bercanda gitu. Kata kita mau bercanda aja, tahu-tahu teman nantinya serius, ngerasa sakit hatinya gitu, gara-gara omongan kita. Ya, tadi ajarin tuh sama Buya, banyakin istighfar kan gitu, minimal sehari semalam jangan sampai kurang dari 100 kan gitu.
Jadi kalaupun hari itu kita kerjain dosa, mudah-mudahan dengan istighfar yang kita baca, kesalahan-kesalahan kita dihapus. Ditambah lagi kan tadi, kalau kita wudhu, kalau kita sholat, insya Allah dosa-dosa yang kecil-kecil mah otomatis dihapus guys. Selain zina, mabuk, minum khamar, insya Allah kalau yang kecil-kecil mah dengan kita wudhu, dengan kita sholat itu dihapus. Ditambah lagi tadi kita diajarin sama Buya minimal sehari semalam istighfarnya 100 gitu. Makanya kan sholat juga begitu. Kenapa kita diperintahkan sholat 5 waktu? Karena sholat itu ibaratnya kayak orang di depan rumahnya ada sungai kan gitu guys. Bayangkan kalau dia mandi di sungai itu sehari sebanyak 5 kali, apakah di badannya ada tersisa kotoran? Tentunya enggak. Sholat pun begitu. Sholat itu menjadi penghapus buat dosa-dosa kita. Kali ada dosa-dosa kita yang kita tidak sadari, kita nggak sadari, padahal itu perbuatan salah, perbuatan dosa. Mudah-mudahan dengan sholat 5 waktu yang kita kerjakan, dosa itu dihapus gitu guys. Emang kalau bangsanya kiai mah ya mungkin emang salahnya kebanyakan yang nggak sengaja. Ya, kalau yang lain kayak Bang Hendrik, kayak Bang Yani, dia mah mengongkon pengen bikin dosa biasanya. Kon ngancem dari rumah, main sama Bang Hendrik pengen ngomongin orang doang, ngancem. Gitu tuh. Tapi mudah-mudahan dosa-dosa yang kecil-kecil itu mah dengan kita sholat, dengan kita wudhu, dengan kita zikir, apalagi kan kita juga pernah dapat keterangannya itu dari Buya penjelasannya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah dan memanjangkan kalimat itu, la ilaha illallah, maka 4.000 dosa besar kita dihapuskan oleh Allah. Cuma 1 kali kan gitu. Nah kita baca 3 kali, berarti 12.000 dosa besar dihapus gitu guys. Mudah-mudahan kalau yang kita nggak sadarin mah dengan itu udah dihapus gitu. Cuma kalau yang baca, kalau yang Allah melantas jalan mah kagak gitu. La ilaha illallah kita baca sekali dan kita panjangkan bacaannya, itu dapat menghapuskan 4.000 dosa besar. Bayangin kalau sampai 165, kalau sampai 1.000, berapa banyak dosa besar yang dihapuskan gitu. Makanya jangan malas berzikirnya gitu. Tadi alhamdulillah tuh habis maghrib kita zikir, habis isya kita zikir. Begitu gaya. Apa ada lagi? Malam atau siang? Ya kapan aja guys. Mau apalagi kan kita memang diajarinnya setiap habis sholat kan. Habis sholat baca itu 165 setiap waktu kan. Kalau istighfar mau itu siang mau malam, yang penting minimal sehari semalam 100. Bahkan Rasulullah sendiri, orang yang maksum, yang terjaga, yang terlindungi dari perbuatan maksiat, istighfarnya sehari semalam enggak kurang dari 70 kali kan gitu. Itu Rasul yang memang sudah maksum. Apalagi kita Yang banyak dosanya. emang yang banyak dosanya. Mau itu kita sadar atau enggak sadar, ya pasti kita mah ada salahnya. Entah salah sama bini, entah salah sama anak, entah salah sama orang tua, sama tetangga, sama keluarga. Meskipun kadang-kadang kita nggak sadar. Cuma tadi mudah-mudahan dengan wudhu, dengan sholat, dengan kalimat la ilaha illallah yang kita baca itu mah insya Allah dihapus lagi. Amin. Betul. Jadi bacanya kapan aja. Tapi kalau yang la ilaha illallah tadi ya minimal habis sholat dah, jangan sampai ditinggal itu mah. 16 berapa jam? 165. Kali udah kelamaan takut lupa. Betul. Tapi yang cakepnya tadi, cakepnya di waktu sahur. Selain habis sholat 5 waktu, malam sempetin dah kalau emang bangun, daripada diam nggak ngapa-ngapain,
gitu. Sempetin dah dikit mah. Udah tuh. Jelas kayak apa ada lagi? Biasanya saya itu sholatnya di waktu sahur. Cakep Kiai, cakep. Mudah-mudahan yang lain bisa ngikutin gitu Kiai. Di waktu sahur sholatnya. Sholat subuh, sholat subuh. Nggak coba itu. Gimana rajin? Sholat asar, sholat apa namanya? Isa. Isa. Nggak bisa. Di waktu. Ya nggak apa-apa Kiai, nggak apa-apa. Daripada Bang Hendrik jam 4 dan lembir gitu. Iya. Begitu. Kalian. Yang penting jangan kayak teman kita. Dia takbir buat sholat isya bareng sama takbir azan. Sudah. Udah tuh. Cakep itu Kiai, nggak jadi masalah. Apalagi ditambah habis sholat isya, ditambah apa tahajud, apa sholat taubat gitu. Iya. Terus ditambah zikirnya, cakep dah. Tinggal mudah-mudahan yang lain bisa ngikutin. Udah kebiasaan begitu. Iya, emang bisa karena biasa. Tapi minimal kalau kita emang belum bisa ngerutinin di waktu sahur ya kapan aja yang kita sempatnya. Takut kelewat ya udah habis isya jam 8 jam 9, takut ntar sahur nggak bangun ya udah. Gitu. Di situ kita baca. Bang Tuan apa enggak? Cukup. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ibna adama innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai para manusia semuanya, innaka ma da'autani wa rajautani, sesungguhnya kamu apabila kamu berdoa kepadaku atau memanggil namaku, warajautani, dan mengharap kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan ampuni dosamu, ala ma kana minka, sebanyak apapun dosanya. Kalau kamu memanggil namaku dan mengharap kepadaku, akan aku ampuni dosamu sebanyak apapun dosanya. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Pokoknya kapan aja kita minta ampun kepada Allah pasti akan diampuni. Kapan aja kita berharap agar taubat kita diterima pasti diampuni. Semuanya tuh ala ma kana minka, sebanyak apapun dosamu. Bahkan kalau dalam iktirafnya Abu Nawas itu ada dunubi mislu a'dadir rimali, dosaku bagaikan buih di lautan. Sebanyak itu. Tapi sebanyak itu pun pasti akan diampuni oleh Allah kalau kita betul-betul berharap kepada Allah. Ya ibna Adam, lau balagot dunubuka ananas samai tsummastaghfartani ghafartu laka. Wahai para manusia, lau balagot dunubuka ananas samai, kalau seandainya dosamu sudah setinggi langit banyaknya, bukan setinggi gunung lagi, setinggi langit. Kalau seandainya dosamu setinggi langit, tsummastaghfartani, kemudian kamu minta ampun kepadaku, ghafartu laka, pasti akan aku ampuni untukmu. Bang Tony semana Bang Tony dosanya? Untung aja dosa nggak kelihatan ya. Kalau kelihatan mah habis kita. Ada yang manggul segunung, ada yang manggul 2 gunung.
Ini kalaupun dosanya sudah setinggi langit, kapan aja dia minta ampun pada Allah pasti akan diampuni. Kapan aja tuh. Ya ibna Adam, lau ataitani bikurobil ardi khotoya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bikurobiha magfiratan. Wahai para manusia semuanya, kalau seandainya kamu menghadap kepadaku dengan membawa dosa seluas bumi, kita ngadep sama Allah, mau itu mau zikir kek, sholat kek, pokoknya ngadep kepada Allah dengan membawa dosa seluas bumi. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an, kemudian kamu menghadap kepadaku tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, la ataituka bikurobiha magfiratan, maka aku akan memberikan ampunan untukmu seluas dosa yang kamu miliki. Saking sayangnya Allah kepada hambanya, kapan aja kita minta ampun, sebanyak apapun dosa kita yang kita bawa menghadap Allah pasti akan diampuni. Gitu. Sebanyak apapun. Makanya kalau ngaji sama Gus Baha gitu enak rasanya. Pasti masuk surga kita udah rasanya kalau ngaji sama dia. Enteng. Ya ini juga begitu. Jangan pesimis, kita banyak dosa, banyak salah. Kapan aja kita minta ampun pasti diampuni. Yang namanya dosa udah diampuni ya pasti masuk surga. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini dianggap hasan. Hadis hasan. Wa hadzal haditsu yadullu ala sa'ati karamillahi ta'ala wa rahmatihi wa judihi. Dan hadis ini menunjukkan betapa luasnya kemurahan Allah Ta'ala, betapa luas kasih sayangnya, dan betapa luas kedermawanannya untuk hamba-hambanya semuanya. Udah Bang Tony, jangan pesimis, udah makanya enjoy terus, enjoy. Yakin lu, yakin. Qala Allah Ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah ya Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat zolim kepada diri mereka, melakukan sesuatu yang melampaui batas atas diri mereka. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, dan yang mengampuni dosa hanyalah Allah. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Udah tuh. Jelas ya? Oke, amin guys. Ya pokoknya jangan putus asa, jangan pesimis. Sebanyak apapun dosa kita, apalagi emang rata-rata kita lagi mudanya badar-badar semua ini, kecuali kiai mungkin. Sama aja. Apa? Sama aja guys. Sama aja. Selama kita mau tobat kepada Allah, selama kita punya niatan jadi orang benar, pasti akan diampuni dosa-dosa kita sama Allah. Sebanyak apapun. Udah. Terus ini. Mau coba namain nggak?
Cukup. Bang Ketua, nabe. Saya satiri kali. Cukup. Bang Ipul kali, Bang Ipul. Bang Tony, enggak. Bang Kis. Bang Yani kali, Bang Yani. Cukup. Terusin. Dikit lagi. Sampai bawah ya. Sampai bawah. Rawal asbihani bisanadihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadimu yantaziru minallahi ar-rahmata wal mu'jibu yantazirul makta. Imam Al-Asbihani meriwayatkan dengan sanadnya dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadimu yantaziru minallahi ar-rahmata. Orang yang menyesal berarti dia sedang menunggu kasih sayang dari Allah, menunggu rahmat dari Allah. Wal mujibu yantazirul makta. Sedangkan orang yang ujub itu sedang menunggu murkanya Allah. Apa tuh? Artinya Bang Yani? Jelas itu dah. Ini yang sering kita dengar ini ya, pepatahnya. Dosa yang bikin kita menyesal dan mengakui kekurangan diri kita itu lebih baik daripada perbuatan baik yang bikin kita sombong gitu. Kalau kita berbuat dosa terus kita menyesal, itu kita berarti sedang menunggu rahmat Allah. Tapi kalau kita berbuat baik kemudian kita ujub, berarti kita sedang menunggu murkanya Allah gitu. Dosa yang bikin seseorang ingat kepada Allah lebih baik daripada perbuatan baik yang bikin seseorang jadi ujub dan sombong gitu. Itu yang sering kita dengar tuh begitu bahasanya. Mendingan Kenjon lagi. Yang jarang ngaji tapi ingat sama Allah daripada yang sering ngaji ujung-ujungnya malah sombong gitu. Itu tuh an-nadimu yantaziru minallahi ar-rahmata wal mujibu yantazirul makta. Dan orang yang ujub itu berarti dia sedang menunggu murkanya Allah. Dan lagi emang rata-rata penyakit orang yang ngaji itu kalau enggak sombong, ujub, memandang rendah orang lain, memandang hina orang yang maksiat gitu. Biasanya rata-rata begitu. Dan itu rata-rata penyakit kita begitu. Kayak tadi misalkan kita belajar sholat yang rapi, kemudian ngelihat orang yang sholatnya masih belum rapi, kita anggap itu lebih rendah dari kita. Itu penyakit gitu. Kalau ujung-ujungnya kita jadi sombong, itu bukan malah cakep itu, malah Allah murka sama kita. Yantazirul makta. Nah, tugas kita begitu udah ngaji, begitu udah tahu hukumnya, jaga hati kita, jangan sampai sombong dan jangan sampai ujub. Jangan sampai kita menganggap bahwa diri kita lebih baik dari orang lain gitu. Yang ada bukan dapat rahmat Allah, yang ada malah dapat murka dari Allah. Orang yang menyesal menunggu rahmat dari Allah, dan orang yang ujub itu menunggu murkanya Allah. Yang sering kita dengar begitu. Perbuatan dosa yang membuat seseorang ingat kepada Allah lebih baik daripada perbuatan baik yang membuat seseorang sombong gitu. Wa'lamu ibadallahi anna kulla amilin sayukdamu ala amalihi. Dan perlu kalian ketahui, wahai hamba Allah semuanya, bahwasanya setiap orang yang beraktivitas sayukdamu ala amalihi, nanti akan dihadapkan kepadanya amal-amal perbuatannya.
wala yakhruju minad dunya hatta yara husna amalihi wa su'a amalihi, dan dia tidak akan keluar dari dunia dan dia tidak akan meninggal dunia sampai dia melihat amal-amalnya yang baik dan amal-amalnya yang buruk. Semuanya nanti begitu udah lagi sakaratul maut, semuanya diputar tuh. Perbuatan baik kita dikasih lihat, perbuatan buruk kita dikasih lihat. Udah gitu, habis itu dikasih lihat dah tempat kita di mana, apa di surga, apa di neraka, gitu. Nah, semuanya diputerin tuh. Makanya ada yang meninggal dalam keadaan senyum, ada yang meninggal dalam keadaan melotot. Ya karena itu ngelihat tempatnya duluan. Gitu. Yang dikasih lihat tempatnya surga, dia meninggal dalam keadaan senyum. Gitu. Yang dikasih lihat neraka, melotot aja. Lapar. Coba itu. Kalau lapar mah nggak melotot bang. Mangap aja. Itu. Ya karena itu dikasih lihat amal baiknya, dikasih lihat amal buruknya, habis itu dikasih lihat tempatnya. Nah, kira-kira ntar Bangkis kasih lihat yang mana Bangkis? Iya, saat sakaratul maut. Nanti dikasih lihat. Hah? Lagi mangap aja. Ngomongin orang ini. Udah mangap, mendelik lagi kan serem. Tapi naudzubillah, beneran kita mah nggak ada yang begitu. Yang sampai lagi nyohor buat jamaah majlis meninggal melotot, gitu. Lagi mangap. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Itu balik itu ya, mim duluan baru ha aturan. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal perbuatan itu yang dihitung ujungnya. Ujungnya yang dihitung. Biar kata dari mudanya bader banget gitu. Bader banget dah. Pas menjelang akhir hayatnya dia tobat. Jadi orang bener dah, rajin ke majlis, rajin ke masjid, rajin sholat. Itu yang dihitung tuh ujungnya. Ini dari awal nggak dihitung. Hah? Dari awal nggak dihitung. Yang dari awal nggak dihitung, gitu. Yang dihitung ujungnya. Tahu Bang Hendrik dulu mau bener banget, gitu. Pas mau meninggal malah berbalik. Gitu. Tapi jarang itu mah, jarang. Makanya kalau kita lihat kitab Majalis Susaniyah itu ada keterangannya, di antara kasih sayang Allah berubahnya orang yang baik ke arah yang buruk itu sangat jarang terjadi. Gitu. Itu kasih sayang Allah tuh. Yang ada kok kebanyakan yang tadinya buruk begitu menjelang akhir hayatnya jadi orang baik. Gitu. Tapi kalau kebalikannya itu jarang. Paling kalaupun ada itu cuma beberapa sebagai contoh aja. Kayak Bal'am bin Ba'uro, itu dulunya waliullah, cuma gara-gara tergoda harta, kekuasaan, sampai ujung-ujungnya nyantet Nabi Musa. Gitu. Disuruh sama Korun, kalau mau dapat harta yang banyak, ini disiapin nih harta yang banyak. Cuma syaratnya satu, itu doain Nabi Musa biar celaka. Gitu. Tadinya wali, cuma karena tergoda harta dan kekuasaan, malah berbalik. Gitu. Menjelang akhir hayatnya malah sul khotimah. Ada juga contohnya kayak Sa'labah, tadinya ahli masjid, nggak pernah ninggalin sholat jamaah, lagi susahnya, pas begitu kaya ke masjid kagak pernah, gitu. Sibuk ngurusin kambingnya sampai 2 gunung, gitu. Sehingga meninggalnya dalam keadaan sul khotimah. Tapi yang kayak begitu tuh jarang terjadi. Kebanyakan yang ada yang tadinya bader di akhir hayatnya jadi orang bener, itu yang kebanyakan, gitu. Kayak contohnya kan ada pelacur tibang gara-gara ngasih minum anjing, tahu-tahu diampun dosanya sama Allah, masuk surga.
Ada orang yang tadinya udah ngebunuh 100 orang, tobat, masuk surga. Yang banyak mah begitu tuh. Gitu. Nah ini yang dihitung ujungnya. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Perbuatan itu yang dihitung ujungnya. Makanya kita selalu minta ya Allah BH, ya Allah BH, ya Allah bi husnil khotimah, kan gitu. Minta agar kita diberikan husnul khotimah. Berpuasa doang kan baca jatuh bayangan. Hah? Berpuasa sering kan. Tiap subuh mau haji kan ratib. Habis subuh. Yang baca tapi ya. Biasanya kita mintanya kan begitu, minta husnul khotimah. Karena kalau udah husnul khotimah, biar kata amal kita tadinya kurang baik, kalau dikasih husnul khotimah oleh Allah, yang tadinya kurang baik itu udah nggak kehitung, udah yang dihitung ujungnya doang. Gitu. Dan bukannya yang meninggal itu sebagaimana kebiasaannya sehari-hari. Lah enggak juga mau haji, enggak juga. Kalau yang baik-baik, iya, kullun muyassarun lima khuliqalah. Biasanya semasa hidupnya baik, nanti juga pas akhir hayatnya pasti baik gitu. Tapi kalau yang buruk enggak melulu begitu. Karena tadi kebanyakan Allah itu ngasih hidayah buat orang-orang begitu di akhir hayatnya. Pas udah mau meninggalnya baru dah dijadiin orang bener begitu. Di kampung kita aja dah, di kampung kita kebanyakan yang tadinya lagi mudanya medaglok banget, mabok mulu kerjaannya, pas udah tua mah mulai rajin ke majelis, mulai rajin sholat jamaah gitu. Kebanyakan di kampung kita begitu. Makanya kebanyakan yang ada mantan preman, nggak ada mantan ustad. Yang ada kebanyakan mantan preman. Dulu preman itu gitu. Sekarang mau udah insaf. Yang banyak di kampung kita begitu. Nggak ada dulu ustad itu. Sekarang bader banget gitu. Yang gitu mah jarang ngaji gitu. Kalau emang orang baik biasanya begitu, meninggalnya dalam keadaan baik sesuai dengan semasa hidupnya. Kalau yang kurang baik biasanya menjelang akhir hayatnya dikasih hidayah oleh Allah, dikasih taufik sehingga dia taubat. Dan itu merupakan bentuk kasih sayang Allah, bentuk kasih sayang Allah. Bahkan kebanyakan begitu tuh, kebanyakan yang begitu. Udah tuh, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Oke, namanya cukup. Walailu wan naharu matiyatani. Siang dan malam itu kendaraan. Siang dan malam itu kendaraan. Fa ahsinus sayra alaihima ilal akhirati. Maka perbaguslah perjalananmu di atas dua kendaraan itu sampai akhir. Manfaatkan siang dan malam kita, gunakan itu untuk selalu berbuat baik. Tapi di sini berbuat baiknya dalam artiannya taubat ya. Kapan aja, mau itu siang mau malam, perbaiki perjalanan kita dengan banyak-banyak kita bertobat. Wahdarut taswifa, dan jauhi suka menunda-nunda taubat. Ntar aja ah. Karena itu yang dialami Kenjon, ntar aja ah. Ntar dikit lagi bulan puasa aja ah, gitu. Puasa aja ah. Hindari jauh-jauh sering menunda-nunda taubat. Fa innal mauta yati baghtatan, karena kematian itu datangnya tiba-tiba, ujug-ujug. Wala yagtaronna ahadukum bihilmillahi azza wa jalla, dan jangan sampai kalian tertipu dengan sifat pemaafnya Allah azza wa jalla.
dasar Allah maaf maaf gitu. Udah karena mau bader ge nggak apa-apa, dasar Allah maaf maaf gitu. Jangan ketipu tuh. Kapan aja kita dapat kesempatan buat tobat, buru-buru kerjain. Jangan sampai ketipu dengan sifat pemaafnya Allah. Ntar aja udah tuaan baru tobatnya, sekarang masih muda, ketipu namanya. Fa innal jannata wan naro aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'lihi. Karena surga dan neraka lebih dekat kepada seseorang dibanding bekas sendalnya. Bekas sendalnya. Ya karena istilahnya kita masuk surga dan neraka ini cuma satu langkah. Atau kalau kata Buya, yang namanya meninggal itu ya ukurannya cuma satu napas doang. Narik napas nggak keluar lagi, meninggal. Ngeluarin napas nggak narik lagi, meninggal. Ya cuma segitu. Lebih dekat daripada jejak sendal. Nggak sampai satu langkah acan-acan. Namanya kematian itu. Kapan aja datangnya? Ya tiba kata. Nggak kudu-kudu yang tua duluan yang muda belakangan, terus sebaliknya nggak kudu-kudu yang muda belakangan yang tua duluan. Pokoknya kapan aja. Tumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sayyarayah. Dulu ada santri begitu bacanya, saya saroyaro sayor rayo, saroyaro sayor rayo. Apa? Coba. Sayor rayo. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan orang yang melakukan udah kode nirwana, mik udah mati mulu. Dan orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihatnya. Dia pasti akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan orang yang melakukan perbuatan buruk sekecil apapun, walau cuma sebesar biji sawi. Ustaz Satiri gitu artinya, biji sawi. Sebesar biji sawi, ya roh, pasti dia akan melihatnya. Tahu sih, gue pernah ingat itu biji sawi seperti apa sih? Kalau orang dulu memang kalau orang tahu biji sawi. Iya kan saya belum lihat mengaji. Udah tuh, pokoknya kebaikan sekecil apapun pasti akan kita lihat. Nanti itu pas sakaratul maut pasti akan kita lihat. Dan keburukan sekecil apapun pasti akan kita lihat. Ditambah lagi kita akan melihat tempat kita nanti di mana. Dah, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Pak Ketua kali, tambahin. Udah 11. Ada misalnya gini, ini ada kalimat tasrifnya. Misalkan kita ingat dosanya di siang hari dan ada rencana misalkan dah ntar malam dia bangun malam udah beristighfar, itu termasuk tasrif atau bukan ya? Ya itu termasuk tasrif, termasuk. Siapa yang bisa ngejamin kita masih hidup ntar malam kan gitu? Ntar malam aja dah taubatnya. Gitu. Itu termasuk tasrif Bang Haji. Udah kapan aja kita ingat bahwa kita baru habis kerjain dosa, langsung istighfar, mohon ampun pada Allah. Ya Allah, saya berjanji nggak akan ngulangin lagi gitu. Buru-buru itu, meskipun cuma dalam hati doang. Jangan pakai ntar aja dah, ntar malam kalian bersolat kita taubatnya. Ya itu termasuk taswib juga namanya. Pokoknya yang namanya tobat jangan entar-entar udah.
minimal hati kita habis ngerjain dosa langsung nyesel hati kita. Ngapa sih pakai ngerjain begitu? Itu Bang Haji. Jangan nunggu entar-entaran, sama aja itu mah taswif juga. Nah tadi final mauta ya tiba-tibatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Kita nggak tahu. Ntar malam masih ada apa enggak kita nggak tahu. Makanya buru-buru dah. Istighfar buru-buru. Dalam rangka istighfar tersebut itu biasanya kita harus wudu dulu apa begitu ingat dosa langsung istighfar? Langsung aja begitu ingat dosa langsung istighfar. Wudu dulu kelamaan. Ntar pas mau wudu lupa. Dah. Terus Warwal Baihaqi wal Hakim jam 11:30 situ dulu dah. Karena waktu kita juga terbatas nih. Oke, nanti sebelum saya tutup cukup. Intinya satu ya. Kapan aja kita dosa, buru-buru tobat dan jangan pakai malu buat tobat itu. Kalau pengen jadi orang bener jangan pakai ngikutin malu udah. Meskipun rasanya kita banyak banget salahnya, begitu kita niat jadi pengen jadi orang benar langsung buru-buru. Karena kalau dia bilang dulu yang namanya taufik itu namanya undangan panggilan dari Allah itu datangnya cuma sekali. Kalau panggilan itu kita abaikan, kita nggak ikutin, ya ntar juga nggak dipanggil-panggil lagi Bang Haji. Gitu. Kalau dorongan buat berbuat baik kita lewatin aja, kita abaikan, kita nggak ikutin, ntar juga hilang udah kepengenannya. Gitu. Mumpung lagi ada kepengenan berbuat baik, mumpung ada kepengenan buat jadi orang benar di hati, buru-buru turutin, jangan ditunda-tunda. Karena panggilan Allah itu, undangan Allah nggak diberikan 2 kali. Kalaupun diberikan 2 kali, cuma lama gitu waktunya. Kagak sehari 2 hari. Kadang kebanyakan kita begitu sering mengabaikan ajakan atau dorongan buat berbuat baik, itu yang kadang-kadang kita sering abaikan. Padahal kalau dia bilang begitu muncul dorongan berbuat baik di hati kita langsung buru-buru kerjain. Itu mumpung lagi diundang dan dipanggil oleh Allah. Dah, kita baca Fatihah, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.